Kalau seandainya negara ini udah begitu cakadut, begitu amburadul, kita nggak sanggup untuk mengelola hutangnya sedemikian banyak yang makin bertambah. Apakah kita perlu untuk duduk bersama, lalu kemudian kita pastikan apakah negara ini masih mau kita lanjutkan atau mau kita restart atau mau kita refill dulu, direfill gitu kan? Direfill dulu atau kita mau rebuild? Itu nggak ada masalah sebetulnya. Oleh karena itu maka kita perlu memikirkan beberapa hal tentang Kalimantan. Sekali lagi, jangan melihat Kalimantan secara self-centered, seakan-akan diri Anda sendiri sebagai pusat dari tata surya. Ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintah, tapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Inilah cuitan terbaru dari Dr. Tifa. Menggebu-gebunya bangun istana di IKN adalah tanda yang sulit dibantah bahwa ada yang berniat jadi raja selama mungkin. Nggak mungkin banget rela cuma jadi tukang bikin istana. Berhasil 3 periode, terus saja 4 periode, terus 5, terus 6. Pokoknya harus sampai 2045. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Saya merasa punya panggilan untuk membenahi manusia nih, supaya manusia Indonesia itu menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ini kita hadapi gitu. Tetapi memaki-maki dengan bahasa yang begitu kotor yang tak terbayangkan itu akan disampaikan oleh ibu mereka gitu kan. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya. Mereka mengatakan fokusnya ada pada saya. Ingin saya sampaikan mengenai video ibu kota baru, karena dimulai dengan tata ruang yang baik, green city, smart city, compact city. Ada yang salah, yaitu apa? Pendidikan adab. Kita menjadi bergerak dari manusia yang diadabkan oleh agama, bergerak menjadi manusia yang biadab. Dan saya ingin sekali menjadi orang yang bisa berperan di dalam bagaimana kita memperbaiki sisi ketakberadaban manusia ini menjadi manusia yang seberadab sebagaimana yang diamanahkan oleh manusia. Saya juga beberapa kali ke Kalimantan Utara dan bertemu dengan sahabat-sahabat saya di Kalimantan Utara. Jadi saya cukup mengenal Kalimantan ini. Orang-orang self-center biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat. Dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusat. Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia dan 58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Itu kalau setiap keluarga itu memiliki kesadaran untuk mengubah kebiadaban kita menjadi keberadaban, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa beradab. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara, sekarang kita akan mengulas seorang pegiat media sosial yang juga katanya berstatus sebagai dokter epidemiologi. Tetapi akhir-akhir ini lebih cenderung untuk menjadi pengamat politik. Siapa lagi kalau bukan Dr. Tifauzia Tiasuma? Siapa lagi kalau bukan Dr. Tifauzia Tiasuma yang lebih akrab disapa dengan Dr. Tifa? Seperti kita tahu, Dr. Tifa ini selalu dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial menyerang Presiden Jokowi. Entahlah dengan cara memfitnah, menyebar kebohongan atau apapun jenisnya. Terutama di media sosial Twitter, dia selalu masif tiap hari dengan cuitan-cuitan yang ya itu tadi menyerang Presiden Jokowi. Kali ini kita akan mengulas cuitan Dr. Tifa yang tentu saja kembali mengkritisi
Presiden Jokowi mengenai pembangunan ibu kota baru. Inilah cuitan terbaru dari Dr. Rifa. Menggebu-gebunya bangun istana di IKN adalah tanda yang sulit dibantah bahwa ada yang berniat jadi raja selama mungkin. Nggak mungkin banget rela cuma jadi tukang bikin istana. Berhasil 3 periode, terus saja 4 periode, terus 5, terus 6. Pokoknya harus sampai 2045. Nah saudara, seperti biasa, cuitan Dr. Rifa ini pun mengundang ragam komentar dari netizen. Dalam cuitannya, Dr. Rifa juga menyertakan caption dari sebuah portal media ekonomi bisnis yang bertajuk Kemen PUPR kebut teken kontrak pembangunan Istana Negara IKN. Sontak saja, ragam pendapat dan komentar dari netizen langsung segera menyerbu cuitan Dr. Rifa ini. Sekarang kita melihat beberapa cuplikan dari netizen yang mengkritisi Dr. Rifa. Salah seorang netizen berkomentar, "Anda mengaku seorang muslimah, namun hati Anda sangat kelam, dan percayalah, Allah akan menghinakanmu sehina-hinanya. Berpendidikan namun terlihat bodoh dan pecundang." Hah, keras sekali ini. Pak Jokowi itu apa urusannya? Dia kan sudah sebutkan bahwa saya taat pada konstitusi. Udah jelas itu. Konstitusinya sekarang ini 2 periode, beliau taat 2 periode. Kita lihat komentar selanjutnya. Kita amankan dulu nih, kalau tuduhan lo nanti tidak terbukti, kau harus minta maaf di depan publik. Itu pun kalau lo punya malu. Netizen ini juga telah men-screenshot cuitan Dr. Rifa yang tadi. Karena kita tahu biasanya kelakuan dokter yang satu ini, kalau mencuit salah pasti dihapus. Dia lupa bahwa jejak digital itu kejam. Netizen itu sekarang sudah cerdas dan pintar. Tidak cukup dengan menghapus cuitan. Mereka biasanya men-screenshot terlebih dahulu kira-kira cuitan yang sangat sensitif dan memang harus diamankan. Oke, saudara, kita sekarang lihat cuitan selanjutnya. Nih, ada juga nih yang komentar lumayan bagus nih. Kalaupun benar, baguslah, biar ente tambah gila. Wah, kacau. Kita lihat komentar selanjutnya, saudara. Yang menggebu-gebu itu sampean. Jelas bahwa presiden hanya 2 periode dan tahapan pemilu sedang berjalan. Lalu siapa yang berniat menjadi raja selamanya? Pola pikir pendek kadang membuat orang pintar menjadi bodoh. Belakangan ini tengah hangat diperbincangkan soal isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi mengaku sudah sering mendengarnya. Presiden Jokowi pun menyatakan harus mematuhi aturan yang ada. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Kita lihat komentar selanjutnya, saudara. IQ tinggi, pendidikan tinggi belum tentu cerdas. Ya, contohnya kayak ngakunya dokter dan bla bla bla, gelar di belakangnya, tapi nggak bisa mencerna omongan orang dan bikin kesimpulan sendiri. Ada juga cuitan netizen yang menuliskan, "Aduh, Bu Dr. Rifa rela menggadaikan profesinya, udah menjurus ke fitnah pula." Ada kalimat, "Nggak mungkin banget kalau masih presiden-presiden sebelumnya sudah hilang kau oma." Oke, terus kita ada lihat komentar yang lumayan menarik. Kita harus gagalkan Bu Tifa. Makanya itu kita harus berdiri bersama Habib Rizik. Kita akan perangi kebatilan niat busuk mereka. Oke, kita lihat ada cuitan yang menarik dari salah seorang netizen. Kenapa dokter mikirnya negatif terus? Apa nggak mungkin alasan dikebut
Karena kalau ganti presidennya takutnya ditelantarkan. Jadi kalau bisa dipakai sebelum melengsarkan lebih baik biar bisa dipakai. Ini andai lo ya, kan boleh selama pendanaan bisa dan tidak melanggar undang-undang. Komentar yang cerdas. Komentar selanjutnya ya. Nah ini ada yang menarik nih. Maaf loh, ini bisa tidak ya disebut ujaran kebencian? Bisa tidak ya? Bisa. Kayaknya bisa ini kayaknya. Ujaran kebencian. Mah hati-hati nih Dr. Tiffany. Jangan sampai nyusul. Itu Bambang Tri, Sugi Nur, gara-gara fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Kan Anda juga ikut memfitnah kan? Bisa ini, hati-hati ini bukan ngancam, bukan. Saya sih nggak berani mengancam, saya cuma cerita. Nah, ini ada komentar netizen yang cukup pedas dan cerdas. Pendidikan tinggi tapi isi kepalanya cuma bisa menghujat. Presiden sendiri tidak pernah berbicara 3 periode. Lebih baik gelarnya dilepas daripada gelar tinggi bisanya cuma hujat doang, budok. Memang ini Dr. Tifa ini bisanya menghujat, nggak salah akhirnya. Apa kalau kita bisa julukin saja dokter hujat. Ada kalau dokter sunat ada, tapi kalau dokter hujat nggak tahu, kayaknya belum ada. Bantahan Joko Widodo untuk 3 periode menjadi presiden juga diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi ini, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Kita lanjut, ada yang menarik lagi nih dari, tentu ini pendapat yang tendensius. Bukankah semua pemimpin negara berkewajiban mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa tanpa pamrih? Beliau saat ini sedang melakukan apa yang terbaik yang beliau bisa. Waktu akan membuktikan beliau mampu mewujudkan visi besar para bapak bangsa tanpa pamrih. Kita lanjut komentar selanjutnya, saudara. Ini komentar yang cukup tajam dan menohok. Dulu persepsi saya dokter itu selalu orang cerdas, jujur, bersih. Alhamdulillah setelah tahu yang satu ini jadi mengerti. Kalau tetap ada bangkai di antara bunga-bunga yang harum. Sebuah satir yang sangat menusuk. Ini kalau Anda Dr. Tifa, kalau Anda cerdas, Anda harusnya paham ini. Oke, kita lanjut. Komentar selanjutnya dari salah satu akun. Kasihan pakai jilbab, tapi hatinya selalu membenci orang, memfitnah orang, bilang mau 3 periode dan seterusnya, padahal jelas-jelas Jokowi sudah kompres, patuh pada aturan. Udah siap ya Bu, nanti diminta pertanggungjawaban, tapi kadrun mana mikir itu. Yang penting duniawi, yang penting fitnah aja dulu. Inilah prinsip-prinsip dan ideologi para kadrun. Yang penting lempar bola, urusan hukum belakangan. Yang penting lemparkan isu, yang penting lemparkan fitnah, urusan belakangan, ya toh? Seperti diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR akan segera menandatangani kontrak pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan sekaligus juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya mengatakan proyek pembangunan Istana Negara hingga saat ini masih belum berkontrak. Dia menjelaskan proyek tersebut masih dalam proses lelang oleh Kementerian PUPR. Masih masa sanggah, minimal 5 hari kerja setelah penetapan pemenang. Ujarnya kepada Bisnis, Sabtu 22 Oktober 2022. Berdasarkan data LPSE, Kementerian PUPR pada Kamis 20 Oktober 2022
Tender pembangunan bangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara dengan nilai pagu paket. Setelah penandatanganan kontrak pemetaan lahan oleh Kementerian PUPR pada 15 Juli, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol, jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN. Adapun yang jadi prioritas utama dalam pembangunan IKN dalam waktu dekat adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 4 gedung Kementerian Koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. 1,5 triliun rupiah telah melewati proses penetapan pemenang dan juga pengumuman pemenang. Proses tender tersebut telah masuk pada surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Sementara itu, proses penandatanganan kontrak akan dilakukan pada Senin, 24 Oktober 2022. Pada saat yang sama, Kementerian PUPR juga tengah menggelar tender pembangunan bangunan gedung kantor Presiden dan kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara. Tender yang telah digelar pada 17 Juni 2022 tersebut memiliki nilai pagu paket 1,93 triliun rupiah. Di jalan nasional itu ke arah titik 0 dan Istana, kemudian Istana dan kantor Presiden, kemudian Kemenko, 4 Kemenko sudah kita mulai bangun. Nanti tanda tangannya sampai dengan Juli, Agustus, September, Oktober penandatangan kontrak. Oke, kita lanjut komentar selanjutnya. Ini berkaitan dengan ijazah palsu yang dituduhkan oleh Dr. Tifa. Pegang tweet ini ya, kalau cuma 2 periode gimana? Kemarin menggebu-gebu ijazah palsu, tidak terbukti. Sekarang balik lagi, tuduhan 3 periode. Mau kamu dan kelompokmu itu apa sih? Umur udah nggak muda, banyakin ibadah. Dapat bayaran berapa? Atau terlalu fanatik sampai jadi tolol? Pertanyaannya benar, tapi agak kasar. Tapi nggak apa-apa lah buat Dr. Tifa, dikit-dikit mulai kasar. Kan dia sendiri yang mulai kasar. Oke, kita lanjut. Ada komentar yang lebih menarik lagi. Ini komentar yang menurut saya sangat cerdas ini. Menggebu-gebunya Anda mengatakan hal tersebut nggak mungkin. Anda nggak tahu bahwa maksud tersebut mustahil. Bahwa seorang dokter sekalipun belum tentu cerdas dan memahami secara logika. Sudah banyak contohnya, orang-orang pecatan, pemalsu vaksin dan tidak bisa kerja, tapi menikmati selama beberapa waktu yang lalu. Anda sehat? Ya namanya dokter ya pasti sehat. Pertanyaannya salah ini, harusnya Anda waras. Nah, baru itu. Ya tak? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada cuitan yang lumayan menarik ini. Komentar dari seorang netizen, hati dan pikirannya keruh. Coba kita simak sejenak. Videonya apa nih? Itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor, keruh. Ya iya, jamaknya akbar. Jadi kadrun itu di bahasa Arab. Keruh, pikirannya keruh. Ya ini kan. Bukan kadal. Bukan, itu bahasa Arab. Ya nggak tahu kalau ada mufasir lain yang mengartikan itu kadal gurun, itu salah menurut saya. Itu sebenarnya dari bahasa Arab asli kadrun, dari kata kadarun, kadaroh yang guru kadron, nah asalnya itu jamannya akdarun, itu keruh, kotor ya, pikirannya, hatinya kotor, atau menciptakan kekeruhan di dunia. Itu ya bagian dari itu ya dari bahasa Arab, asalnya kotor, keruh. Ya iya, jamaknya akbar. Jadi kadrun itu di bahasa Arab, keruh, pikirannya keruh. Nah ini sekeruh pikiran Dr. Tifa. Dr. Tifa memang pikirannya keruh, itu harus dijernihkan itu. Bila perlu diruqyah ya Pak Kiai, Pak Ustadz ya. Seperti lelang pembangunan gedung Istana Negara, tender pembangunan bangunan gedung kantor Presiden juga telah melewati proses penetapan pemenang dan pengumuman pemenang yang saat ini telah memasuki proses surat penunjukan penyedia barang atau jasa.
Proses penandatanganan kontrak juga ditargetkan pada 24 Oktober 2022. Tender lain yang tengah digelar Kementerian PUPR untuk kawasan Istana Presiden adalah tender pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara dengan nilai pagu paket 1,38 triliun rupiah yang juga akan ditandatangani pada 24 Oktober 2022. Ketua Satuan Tugas atau Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga menjelaskan, pada bulan ini Kementerian PUPR menargetkan untuk menyelesaikan tender yang telah dimulai sejak Juli 2022 lalu. 11 Juli ini Land Development sudah tanda tangan kontrak, kemudian nanti ada jalan tol, jalan nasional dari jembatan Pulau Balang sampai ke IKN. Kemudian jalan kawasannya sendiri. Nih, ada komentar yang sangat menohok ini. Tifa, stres kamu ya punya presiden yang disegani dunia. Mau hengkang dari Indonesia nggak berani dan nggak punya duit. Mau ke Yaman takut diculik suku Badawi di sana. Dan bundir aja daripada netsmer mulu tiap malam dan marah-marah mulu di mari. Nih, kasih kembang ben adem. Bagus, cerdas, dan romantis. Tuduhan tanpa dasar apa namanya kalau bukan fitnah? Dan nggak perlu saya penjelasan kejamnya fitnah. Manusia akan menerima balasan ketika fitnah tidak terbukti. Ingat nih Dr. Tifa, balasannya. Anda kan sering bicara ini soal Islam, soal agama, bahwa Anda itu seorang yang religius. Tahu kan pasti Anda kan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, seandainya Anda tahu itu, Anda nggak bakalan berani mencuit hal-hal seperti ini. Kita lihat ada cuitan orang yang kelihatannya tahu politik nih. Ini orang otaknya kenapa sih? Jelas-jelas sekarang udah ditentukan tanggal pemilu dan tahapan pemilu sudah digulirkan. Para parpol lagi sibuk buat cari capres, cawapres. Ini masih sibuk urus isu 3 periode. Aduh, dasar dokter yang nggak punya integritas. Nah, ini masukan buat Dr. Tiffany ya. Tolong Anda catat ya. Bu dokter, kenapa Anda selalu nyinyir? Apa yang Anda dapatkan? Apa Tuhan menciptamu untuk memberikan tugas sebagai seorang penyinyir? Kalau memang itu tugasmu, jalani saja dengan istiqomah sebagai seorang penyinyir. Rahayu. Seorang penyinyir. Kalau ada mah seorang penyihir, bukan penyinyir. Saya lebih setuju kalau Dr. Tifa ini seorang penyihir, bukan penyinyir, bukan dokter. Oke, kita lanjut. Ada cuitan lagi yang mungkin tajam. Ini kayaknya tepat sekali ini. Jangan hanya karena sakit hatimu sudah sangat parah dan kau mendukung sisi sebelahnya, lalu semua yang dilakukan Pak Jokowi selalu salah di matamu. Sesungguhnya kau yang menyebar kebencian yang parah. Kebencian hatimu mengalahkan kepintaranmu. Setuju sekali dengan komentar netizen ini. Oh, ini masih ada nih. Ini bagus nih buat Dr. Tiffany agar mikir. Tuduhan membabi buta setelah ijazah. Sekarang masalahin IKN. IKN sudah ada undang-undangnya ya. Berarti sudah atas persetujuan DPR. Tidak ada hubungannya dengan periodisasi presiden. Ingat ya Dr. Tifa. Tolong nih, perhatikan nih. Oke, kita lanjut. Ini ada seorang netizen yang berkomentar, sekolah tinggi-tinggi kok nggak pinter-pinter, malu. Orang berbicara itu berdasarkan fakta, bukan asumsi-asumsi nafsu. Berdasarkan referensi yang kredibel, bukan atas kebencian. Malu. Dia mengatakan pada November 2022,
paket pekerjaan Istana Negara dan kawasan Istana Kepresidenan sudah mulai mobilisasi untuk konstruksi. November kita upayakan mulai, kata Danis. Sekadar informasi, pada Agustus lalu, Kementerian PUPR telah menaikkan 19 paket pekerjaan senilai 5,32 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan pihaknya telah memulai pembangunan fisik infrastruktur dasar, di antaranya pembangunan bendungan, jalan kerja atau logistik IKN, KIPP, pembangunan jalan lingkar Sepaku, jalan tol IKN segmen Karangjoang, Karyangau, Simpang Tempadung, dan Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang. Untuk itu, Kementerian PUPR akan turut membangun hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower. Dia meminta seluruh pekerja, mulai dari staf hingga manajer kontraktor, termasuk konsultan, tinggal di satu tempat, yakni di hunian pekerja ini, memudahkan proses koordinasi. Selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama di situ, tidak usah di tempat lain agar terkoordinir dengan rapi. Pungkasnya,